سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-11. Semangat anak-anak dalam agama di kisahnya yang nomor ke-20. Kisah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mencari ilmu ketika masih kanak-kanak. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berusia setahun lebih muda daripada saudaranya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi SAW wafat, umur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu 6 tahun lebih beberapa bulan. Apa yang mampu diingat oleh seorang anak seusia 6 tahun dalam urusan agama? Namun dalam kitab-kitab hadis banyak terdapat riwayat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Para ahli hadis memasukkannya dalam golongan sahabat yang meriwayatkan 8 hadis. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim baik laki-laki maupun wanita yang tertimpa suatu musibah, lalu beberapa lama kemudian musibah itu teringat kembali dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ia akan memperoleh pahala yang sama dengan ketika ia ditimpa musibah tersebut. Ia juga meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika umatku mengendarai perahu dan ketika akan mengendarainya ia membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Maka ia akan terhindar dari tenggelam. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu telah pergi haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Ia juga banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah serta mementingkan seluruh amalan agama. Suatu ketika Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, adakah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau ingat? Ia menjawab, suatu ketika aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di sana ada tumpukan buah kurma. Lalu aku mengambilnya dan meletakkan kurma itu di mulutku. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buanglah, kita tidak boleh memakan sedekah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan riwayat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, di antara kebaikan Islam seseorang adalah jika ia meninggalkan perbuatan sia-sia. Dari kitab Ushul Ghabah dan Isti'ab. Selain hadis-hadis tersebut, masih banyak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Faidah: selain kisah-kisah di atas, masih banyak kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang sewaktu masih kecil sudah mampu mengingat dan meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ia berumur 5 tahun. Ia berkata, seumur hidupku aku tidak melupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendatangi rumah kami. Di rumah kami ada sebuah sumur. Beliau berkumur dengan air sumur itu, kemudian menyemprotkannya ke wajahku. Dari kitab Isobah. Dewasa ini kita justru menyibukkan anak-anak dengan perkara sia-sia yang merusak, dengan memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah bohong. Kita telah merusak pemikiran mereka dengan kesia-siaan. Jika kita memilih kisah orang-orang soleh dan menceritakannya kepada mereka dan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabnya, murkanya, serta menanamkan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati mereka, hal itu lebih bermanfaat di dunia dan akhirat daripada kita menakut-nakuti mereka dengan jin dan hantu.
Daya ingat pada masa kanak-kanak sangat kuat. Apa yang diingat pada masa itu akan sulit dilupakan. Jika pada masa itu mereka dilatih menghafal Al-Quran, maka tidak akan sulit dan tidak memakan waktu lama. Saya, penulis kitab ini, pernah mendengar berulang kali dari ayah dan juga nenek-nenek saya bahwa ketika ayah saya disapi, ia sudah hafal Al-Quran 3 atau 4 juz. Ketika ia berumur 7 tahun, ia sudah hafal seluruh Al-Quran. Ia juga belajar dari ayahnya, yaitu kakek saya, kitab bahasa Parsi, yaitu Bustan, Sekandar, Nama, dan sebagainya. Ayah saya bercerita, ketika saya selesai menghafal Al-Quran, bapak saya menyuruh saya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari. Setelah itu saya baru boleh beristirahat. Setelah subuh pada musim panas, saya membaca Al-Quran seluruhnya di atas atap dalam waktu 6 atau 7 jam. Setelah itu saya baru dibolehkan makan siang. Pada sore harinya saya sendiri dengan senang hati mempelajari bahasa Parsi. Kegiatan tersebut berjalan terus-menerus selama 6 bulan. Di samping menghatamkan setiap hari 1 khataman Al-Quran, saya juga mempelajari kitab-kitab. Untuk anak seusia 7 tahun, kegiatan seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah atau biasa. Namun hasilnya tidak pernah lupa atau ragu-ragu dalam membaca ayat-ayat yang serupa dalam Al-Quran. Secara zahir, ia atau ayahku hanyalah pedagang kitab dan seluruh pekerjaan toko kitab dikerjakannya sendiri. Oleh karena itu, ketika tangannya bekerja, lidahnya terus melafazkan Al-Quran. Kadangkala ia melakukan semua itu sambil mengajar kami yang mengambil pelajaran tambahan di luar madrasah. Itulah 3 perkara yang dilakukan olehnya dalam satu waktu. Sistem pengajaran ayahku kepada anak-anak yang ingin menambah pelajaran di luar kelas adalah sistem sorogan. Tidak seperti sistem yang biasa digunakan di pondok-pondok pesantren dalam kelas. Pada umumnya, sistem pengajaran di pondok-pondok pesantren dalam kelas yang aktif hanyalah para ustadz. Sedangkan sistem sorogan yang aktif adalah muridnya. Murid membaca kitab, menerjemahkannya, lalu mengemukakan maksudnya. Jika benar, ustadz memerintahkan untuk melanjutkannya. Jika murid melakukan kesalahan dan kesalahannya perlu diingatkan, maka ustadz mengingatkannya. Jika perlu penjelasan, maka ustadz menjelaskannya. Kisah di atas bukan kisah zaman dahulu, tetapi kisah zaman sekarang. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengatakan bagaimana pada hari ini kita bisa memperoleh kekuatan dan semangat seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mencari ilmu ketika masih kanak-kanak, dan juga sekilas tentang betapa penulis kitab ini dari mulai kecil sudah belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, sudah menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, sudah sangat gigih untuk mempelajari agama. Waktu-waktu yang beliau habiskan semasa kanak-kanak sebagian besar untuk belajar dan menuntut ilmu agama, sehingga beliau ilmu dan pengalaman yang luar biasa yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.